Halo semuanya, selamat datang kembali ya, dan selamat tahun baru. Hari ini tanggal 2 tahun 2022, dan saya akan coba bahas potensi tren kripto yang bisa kita perhatikan di tahun ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan sedikit update dulu buat pergerakan Bitcoin. Kemarin terakhir kali saya update itu ketika Bitcoin baru saja breakout dari area falling wedge-nya. Dan saya mengekspektasikan adanya kenaikan ya setelah itu. Dan memang kita mengalami sedikit kenaikan sampai ke area resisten 51.000. Jadi di sekitaran 51.000 setelah itu langsung terjadi koreksi ya. Dan pada saat ini harganya udah kembali ke area support lagi. Nah, karena skenario-nya seperti ini, maka dalam beberapa waktu mendatang, saya akan lebih mengekspektasikan pergerakan sideways terjadi pada Bitcoin. Supportnya di sekitaran 46.000 dan resistennya di sekitaran 51.000. Nah, tapi perlu teman-teman perhatikan, sideways-nya akan patah ketika harganya berhasil breakdown di bawah 46.000 atau breakout di atas 51.000. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan saat ini sebenarnya kita masih belum melihat ada pattern yang menarik ya di Bitcoin. Jadi saya akan cenderung wait and see. Tapi kalau kita mau coba untuk ambil position long atau buy, ini bisa dimanfaatkan dengan target mungkin di sekitaran 51.000 dan stop loss-nya di sekitaran 45.000. Ini risk to reward-nya bisa dapat sekitaran 1,87. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya plan saya untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas potensi tren yang akan muncul di tahun 2022. Nah, mungkin saya akan coba bahas dari tren yang pertama dulu ya, karena ada beberapa koin atau produk yang bisa kita explore di tren ini. Nah, menurut saya yang pertama merupakan Layer 2 Scaling Solution yang ada di Ethereum. Nah, ada beberapa yang lumayan sering dibicarakan di Twitter dan beberapa media. Yang pertama, mereka menggunakan teknologi rolls up ya. Ini ada dua, ada JK rolls up sama optimistic rolls up. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan karena beberapa kali foundernya Ethereum, Vitalik Buterin juga mention teknologi tersebut. Nah, jadi JK Rollup ini merupakan L2 solution ya, yang bisa menggabungkan ratusan transaksi ya, dalam satu single transaction yang ada di blockchain. Jadi teknologi rollup ini mirip seperti bundling ya, seperti bundling beberapa item kemudian digabung jadi satu. Nah, teknologi rollup ini dia menggunakan zero no rate proof ya. Jadi sebenarnya cukup ribet untuk teknisnya, tapi buat teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam secara teknis, bisa baca di artikel yang dibuat oleh Vitalik ya. Itu ada di Twitter-nya. Nah, kemudian yang kedua nih juga rolls up, tapi ini merupakan optimistic rolls up. Cara kerjanya sedikit berbeda, tapi sama-sama merupakan layer 2 solution. Nah, ini juga ada satu website yang kumpulkan beberapa produk yang bisa kita explore. Nah, kenapa kita perlu explore produk ini? Karena ada potensi ke depannya produk-produk seperti ini juga akan buat token. Dan biasanya early adopters itu bakal dibagikan token tersebut secara gratis ya melalui airdrop. Dan biasanya jumlahnya bisa cukup besar. Jadi buat teman-teman yang mau ngincer airdrop bisa juga perhatikan produk-produk yang dimention di sini. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham airdrop, airdrop itu singkatnya merupakan pembagian koin secara gratis dan biasanya itu dibagikan oleh aplikasi desentral ke user-usernya. Dan di Ethereum itu cukup populer ya, dan biasanya jumlah airdropnya juga bisa cukup besar. Tapi pastinya ketika kita coba aplikasi desentral, kita juga harus bayar gas fee yang lumayan mahal di Ethereum. Nah, jadi singkatnya kurang lebih seperti itu untuk penjelasan airdrop. Nah, untuk saat ini yang saya cukup perhatikan ini ada Loopring, Optimism, Metis, Immutable X, JK Sync, sama Aztec. Jadi kita perlu perhatikan produk yang ada di sini. Nah, kita akan coba perhatikan dulu. Yang pertama ada koin Loopring atau LRC. Nah, teman-teman bisa perhatikan sebenarnya trennya rolls up ini sudah dimulai di akhir Oktober kemarin ya. Dan kalau kita perhatikan kenaikannya sudah cukup signifikan di koin LRC ini. Sudah naik kurang lebih 900 sampai 1000% ya. Jadi ini cukup signifikan. Tapi saat ini kalau kita perhatikan harganya sudah mulai mengalami konsolidasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya buat buy on weakness di tahun ini. Nah, ini ada satu pattern yang mirip seperti falling wedge yang perlu kita perhatikan. Jadi ada dua strategi kalau kita mau coba entry. Yang pertama kita bisa menunggu sampai harganya jatuh kembali ke area support sekitaran 1,63 dolar. Setelah itu kita bisa coba entry.
dengan ekspektasi harganya akan breakout dari area falling wedge ini. Nah, strategi kedua, kita bisa tunggu breakout terjadi di area falling wedge ini, kemudian kita coba saja langsung entry. Nah, ini bisa jadi strategi entry yang perlu kita perhatikan ya buat koin LRC ini. Saya pribadi akan cenderung lebih ekspektasikan adanya penurunan kembali ya ke sekitaran 1,6 sampai 1,63 buat akumulasi. Nah, saya pribadi juga belum akumulasi untuk koin LRC ini ya. Jadi ini masih dalam radar saya. Oke, jadi ini merupakan koin pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, ini ada Syscoin ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, Syscoin kebetulan saat ini juga masih mengalami kenaikan. Jadi, kalau kita mau coba entry, kita bisa menunggu adanya sedikit koreksi dulu. Menurut saya ini masih ada potensi mengalami kenaikan lanjutan ya. Kenapa saya katakan masih ada potensi kenaikan? Karena kalau kita perhatikan untuk Elliott Wave Count-nya sendiri, kita saat ini berpotensi berada di wave 3 ya. Dan setelah ini biasanya ada wave 4, kemudian wave 5. Jadi harusnya kita masih ada bullish momentum buat Syscoin ini. Nah, untuk wave 3-nya, ini juga belum tentu sudah end di area sini. Bisa saja dia masih melanjutkan kenaikan, mungkin sampai 1,5 sebelum wave 4-nya terjadi. Jadi Syscoin ini perlu kita perhatikan buat ke depannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat Syscoin. Nah, untuk koin ketiga mungkin kita bisa perhatikan DAS ya. Nah, jadi ini merupakan koin DAS dan menurut saya saat ini kita juga sama sedang berada di wave 3 dan ada potensi wave 3-nya sudah mau berakhir di koin DAS ini. Jadi kalau kita mau coba akumulasi, kita bisa menunggu adanya koreksi dulu sementara mungkin ke sekitaran area 0,67 atau 0,79. Nah, ini ada dua area yang bakal menjadi entry level saya, potentially. Jadi kita bisa perhatikan ya, untuk koin DAS ini, harusnya kita bisa koreksi dulu ke sekitaran 0,79 atau 0,67. Setelah itu baru mengalami kenaikan kembali. Nah, kenaikan selanjutnya harusnya bisa bawa DAS ke sekitaran mungkin 1,5 dolar atau bahkan lebih tinggi lagi. Pastinya kita nggak mau akumulasi di area yang cukup tinggi ya, karena ini cukup bahaya, walaupun masih ada potensi, harganya bisa saja melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau teman-teman mau langsung akumulasi, saya sarankan lebih menggunakan strategi dollar cost averaging, atau kita akumulasi secara bertahap. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pandangan saya di koin DAS ini. Dan yang terakhir, ini ada koin Metis. Nah, kebetulan untuk koin Metis ini, masih belum ada di centralized exchange seperti Binance, KuCoin, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau coba akumulasi, kita harus beli di decentralized exchange seperti PancakeSwap, Uniswap, dan beberapa agregator lain. Nah, ini juga cukup mirip seperti DAS, kenaikannya sudah terlalu signifikan. Kalau kita mau coba akumulasi, kita menunggu dulu sedikit koreksi. Nah, koreksinya bisa sampai mana? Kalau saya pribadi, saya akan cenderung menunggu mungkin sampai ke area 0,045 Ethereum ya. Jadi di sekitaran area sini bisa coba akumulasi. Sebenarnya 0,382 juga udah cukup bagus buat kita akumulasi. Tapi karena pergerakannya yang udah terlalu eksponensial, mungkin kita bisa sedikit menunggu kalau kita bisa dapat harga yang lebih murah. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat koin Metis. Saya masih mengekspektasikan adanya kenaikan lanjutan di koin ini setelah kita melihat koreksi yang sehat. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya videonya. Nah, sebenarnya masih ada beberapa tren ya yang bisa kita perhatikan di tahun 2022 ini. Tapi mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang tertarik buat dapatin info koin lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.